Assalamualaikum cek 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi radda ilayna arwahana wa afana fi ajsadina wa adhina lana bi dzikri. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengembalikan kepada kita ruh kita. Berapa banyak orang yang terlelap dalam tidurnya kemudian dia tidak pernah bangun kembali. Agar kita sadar bahwa kita bisa bangun, bisa membuka kedua mata kita, lalu menggerakkan fisik kita. Dan yang terpenting dari itu, kita dikasih izin sama Allah untuk menyebut asmanya, untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka ini sebuah karunia yang patut kita syukuri, dan setiap hari nikmat yang Allah berikan itu harus kita syukuri. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Antum bisa duduk di bawah nih, nggak semua orang bisa duduk di bawah. Pernah melihat orang yang ketika sholat harus pakai kursi? Pernah melihat ada orang yang sholat terbujur tubuh, hanya dengan isyarat matanya dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada salah satu ulama sahabatnya, Mu'adz bin Jabal, agar di penghujung setiap sholat dia berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah yang baik kepadamu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari ini tanggal berapa? Tanggal 9 bulan Muharram. Mak-mak gak kedengeran, makanya kepalanya sih mau keluar, hati-hati. Bismillah. Tanggal 9 Muharram. Ada apa? Umat Islam itu punya kalender sendiri. Yang kalender itu adalah bukti
bahwa mereka eksis. Kami ada di sini. Sebelum masa pemerintahan Presiden kita Abdurrahman Wahid, nggak ada liburan Imlek, itu nggak ada. Setelah itu ada. Mereka ingin mengatakan kami ada di negeri. Kita yang umat Islam terkadang tidak peduli dengan kalender umat Islam yang umurnya hari ini sudah 1445 Hijriah. Negeri kita punya kalender nggak, jemaah? Nggak punya. Kalau kita punya kalender, maka kalender kita dimulai tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Sejak itu ada negeri yang namanya Indonesia. Kita pakai kalendernya orang-orang Kristus, orang-orang umat Kristiani, Masehi. Maka hendaklah kita berusaha untuk mengingatkan tanggal 9 ini adalah hari harapan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika tanggal 10 Muharram tahun ke-11 Hijriah, kira-kira ya 2 bulan sebelum meninggalnya Rasulullah, beliau mengatakan la in ishtu ila qabil, kalau umurku masih ada sampai tahun depan, kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. Tapi 60 hari kemudian beliau meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau gak pernah puasa tanggal 9 karena beliau meninggal. Maka kita yang hidup usahakan hari ini puasa. Wallahu Ustaz, anak gak niat, ya sekarang niat. Kalau belum makan dan belum minum, anda lihat sebagian jamaah datang ke masjid sebelum azan kan, berarti belum makan dan minum, sudah niat. Wallah gak sahur Ustaz. Sahur itu gak wajib. Wajib apa gak sahur? Gak wajib. Kita kadang gak sahur, gak wajib sahur. Kalau puasa Ramadan itu niatnya wajib sebelum fajar terbit. Kalau puasa sunnah boleh niat di pagi hari. Kalau memang dia belum makan dan minum, sudah niat puasa. Besok puasa lagi, tanggal 10 Muharram. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, Shaum Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah. Puasa Ashura itu tanggal 10 Muharram, aku berharap diampuni dosa 1 tahun. Ya, diusahakan istrinya diajak puasa, anak-anaknya diajak puasa. Biasakan mereka untuk berpuasa pada tanggal 10 Ashura. Kalau dikatakan kan nggak wajib Ustaz, iya nggak wajib. Antum mau puasa tafadhol, nggak mau terserah antum. Karena urusannya urusan kehormatan dan kemuliaan. Ada orang yang mau hidup terhormat, mulia, ya sholat malam. Nggak wajib sholat malam. Tapi Jibril alaihissalam pernah berpesan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wa'lam anna syarafal mu'min, ketahuilah
bahwa kemuliaan orang beriman, kehormatan orang beriman, jabatan orang beriman, qiyamuhu bil-lail, ketika dia bangun malam, itu kemuliaan dia. Di saat orang-orang berlomba-lomba untuk jadi mulia dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan hartanya, orang beriman mencari kemuliaan tatkala manusia sedang terlelap dalam tidur, karena dia tahu bumi ini milik Allah. Maka usahakan puasa besok. Yang hari ini nggak puasa, besok usahakan puasa. Jamaah rahimakumullah. Tadi imam kita di rakaat pertama baca surat apa? Surat apa ya? Wallahu a'lam. Anak tadi terlalu khusyuk sampai membaca surat At-Takwir, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man arada an yara al-qiyamata ra'yal 'ain, barang siapa yang ingin melihat terjadinya kiamat seperti mata memandang, falyaqra haula'i surah, hendaklah membaca surat-surat tertentu, 3 surat. Yang pertama surat Takwir, yang kedua mana hadiahnya? Biasanya ada hadiah di sini. Oh, kalau subuh orang nggak butuh hadiah. Yang kedua surat Al-Infitar. At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Al-Infitar, idza as-samaa'u fatarat. Yang ketiga Sabbihisma rabbikal a'la. Al-Insyiqaq, idza as-samaa'u syaqqat. Baca itu, hafalkan itu surat. Ya, harapan kita seorang muslim itu mencari derajat yang tinggi, pangkat yang tinggi dengan menghafalkan Quran. Karena kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepada orang yang punya hafalan Quran, Iqra wartaqi, kau baca dan kau naik. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan engkau tartilkan, baca dengan perlahan sebagaimana kau mentartilkan di dunia. Fa inna manzilatan, kedudukanmu inda akhiri ayat taqra'ah, di akhir ayat yang engkau baca. Ya, kalau 1 tahun antum hafal 1 surat cukup. Kalau umur antum 37 tahun, siapa yang umur 37 tahun? Paling tidak sudah hafal surat Juz Amma semuanya. Juz Amma itu 37 surat. Umur 38 tahun tambah 1 surat lagi, Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Bisa enggak jemaah? Setahun antum hafal 1 surat, setahun. Anak sudah tua, Ustaz. Selalu kita berdalih, semakin tua maka antum semakin semangat. Karena setiap 1 ayat itu derajat buat antum. Rasulullah SAW kalau salat Isya itu beliau biasa membaca Awsatul Mufassal. Jadi kalau salat Maghrib biasanya beliau baca
dari ad-duha ke belakang. Kalau sholat isya biasanya dari amma yatasaalun sampai wadduha. Kalau sholat subuh biasanya beliau alaihi salatu wasallam membaca dari Qaf atau dari Al-Hujurat sampai Al-Mursalat. Dibacakan terus supaya makmumnya bertambah keimanan. Tapi kadang-kala makmumnya tidak ngerti. Kalau imamnya bacaannya panjang sedikit, ya Allah, siapa imamnya? Jadi yang ditanyakan siapa imamnya? Baik, ahibati fillah, beriman dengan hari akhir salah satu rukun Islam. Beriman dengan adanya persidangan kelak pada hari kiamat, itu salah satu motivator seorang untuk bersungguh-sungguh beramal. Ada istilah sebagian motivator di Indonesia ini yang selalu nyuruh orang berhutang. Antum kalau usaha hendaklah berhutang. Kenapa? Hutang ini penyemangat. Karena dengan antum punya utang, besok ditagih, oh gimana besok ditagih? Hari itu bekerja semangat, ya. Besok semangat lagi sampai tua, semangat bayar utang, bukan menikmati hasil kerja ini. Sedangkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'zami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Maka hiduplah tanpa hutang. Orang yang mati bawa hutang, kelak di persidangan hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban bayar hutang. Mungkin di dunia sudah selesai. Ada orang-orang yang terlilit hutang bunuh diri. Dia berpikir dengan bunuh diri selesai hutangnya di dunia. Iya, mungkin di dunia selesai. Tapi dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Beriman dengan hari akhir sekali lagi menjadi penyemangat seorang untuk beramal. Kenapa antum datang ke masjid pagi-pagi? Emangnya nanti di luar ada pembagian fulus? Iya, masjidnya dia akan pembagian sembako mungkin di luar. Jadi kok ramai masjid? Iya, insyaallah adalah sembako. Nggak ada. Kenapa tadi tatkala muadzin kita mengumandangkan azan, kemudian selesai itu azan, antum mengatakan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kenapa antum baca itu? Terus kenapa setelah itu antum sholat 2 rakaat dikasih fulus? Atau antum sholat 2 rakaat sehat? Jadi kalau habis sholat, kenapa kita sholat? Karena kita beriman. Kita beriman dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isi. Antum punya apa di rumah? Punya rumah, punya istri, punya anak, punya mobil, punya motor. 2 rakaat tadi itu lebih baik dari rumah antum, lebih baik dari provinsi Papua Selatan. Iya, lebih baik dari Papua semuanya, yang katanya kaya negeri ini, memiliki simpanan emas. Ya, lebih baik dari Indonesia, lebih baik dari Asia. Khairun minad dunya ma fi.
lebih baik dari dunia dan isi. Tapi berapa banyak orang yang meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh dan tidak merasa kehilangan apa-apa. Coba motornya hilang, satu kampung tahu, langsung laporan ke polisi. Coba antum sekali-kali berangkat ke polsek, laporan, Pak, saya kehilangan harta saya semuanya. Kehilangan apa tuh? Kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Gampang, besok sholat lagi. Yang kepremeh sama orang. Kita akan merasakan 2 rakaat sebelum subuh kita di padang mahsyar nanti. Jamaah, lebih baik mana emas 5 kilo sama air mineral 1 botol? Emas 5 kilo sama air mineral 1 botol. Air mineral 5 kilo bisa beli 1 kontainer itu. Lebih baik mana? Emas. Tergantung tempatnya di mana. Iya. Ketika antum berada di padang pasir, antum bawa emas 5 kilo, kawan antum bawa air mineral 1 liter. Di tengah jalan kawan antum mau beli, ana beli airnya 1 kilo, pakai 1 kilo emas. Kata kawannya, jazakallah khair. Enggak, antum makan tuh emasnya. 2 kilo, jazakallah khair. Silahkan antum makan itu emas. 5 kilo semuanya nak kasihkan 1 liter. Antum jazakallah khair. Mau 5 kilo, mau 1 ton antum makan. Anak gak butuh emas, anak butuh air. Supaya kita faham menilai sesuatu. Oke, sekarang orang berkata harta, mati ditinggal semua hartanya. Anak, adakah satu anak dia yang ikut bapaknya di kuburan pernah lihat? Anaknya nangis, ya Allah bapak kesian ya, sendirian bapak di situ. Dia ambil tanah, tutup bapaknya, tutup. Sudah Pak, jazakallah khair. Doakan bapaknya sampai rumah, bismillah. Ya apa bagi warisannya jawab. Selesai bapaknya. Ahibati fillah. Surat yang ada di juz Amma ini rata-rata berbincang tentang persidangan hari akhir, tentang kiamat. Kenapa? Orang yang beriman dengan adanya hari kebangkitan, dia akan bersiap-siap. Hari ini anak akan ke KEPI, ke Mapisa. Kalau dikatakan Ustadz nanti di KEPI sana Ustadz nggak ada beras, terus nggak ada lauk pauk di sana, yang ada di situ cuma sagu. Anak akan berpikir, anak perlu apa? Oh berarti anak perlu bawa beras, anak perlu bawa lauk. Maka ilmu dan keyakinan kita dengan sesuatu akan terjadi di sebuah tempat membuat kita bersiap-siap. Kayak jemaah haji yang berangkat haji, sebagian di antara mereka itu bawa beras. Anak kadang-kadang heran, bawa beras, kok bawa beras apa? Iya, saya dikasih tahu katanya di Mekah tidak ada beras. Salah informasi Bapak. Karena salah informasi, enggak ada beras. Ahibati fillah. Pada hari kiamat itu Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak berguna harta dan anak-anak. Di persidangan dunia harta berguna, anak-anak kita bermanfaat.
Dengan harta kita bisa bermain, bayar pengacara yang paling hebat. Dengan harta kita bisa bermain, kita sogok itu hakimnya. Berapa banyak hakim-hakim yang akhirnya masuk penjara? Gara-gara apa? Harta. Bermanfaat berarti. Dengan harta, vonis yang seharusnya divonis mati jadi seumur hidup. Yang seharusnya seumur hidup jadi 5 tahun. Bermanfaat hartanya. Berapa banyak orang yang sudah divonis dan sudah dipenjara, dari penjara bisa jalan-jalan. Dengan apa dia? Fulus. Ingat, sipir di kepala sipir di penjara Sukamiskin ditangkap. Kenapa? Ya dia. Karena yang di penjara ini orang-orang kaya. Ya. Anak pernah masuk ke penjara Sukamiskin, bukan ditahan kali, berkunjung ke sana. Orang-orang kaya. Lebih kaya yang di penjara apa sipirnya? Lebih kaya yang di penjara. Satu Innova. Wah, Pak, makasih. Silahkan keluar. Jangan lama-lama, Pak ya. Berguna harta di sini. Tapi hari kiamat gak berguna. Antum gak bawa apa-apa. Yub'atsun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Orang akan dibangkitkan hari kiamat telanjang. Antum mantan bupati, antum mantan gubernur, antum mantan presiden, telanjang. Padahal ketika hidup di dunia, dia hormati, dihargai, ada ajudannya, anaknya mungkin mendampingi, enggak, dibangkitkan telanjang, dia telanjang, malu dia. Hufatan, enggak pakai alas kaki. Bayangin ya, kalau antum orang kaya terus jalan kaki enggak pakai alas kaki, malu antum. Atau pakai alas kaki yang tidak bermerek, padahal termasuk sunnah. Sesekali antum jalan nggak pakai alas kaki. Jadi berangkat ke masjid dari rumah nggak usah pakai alas kaki. Untuk menempa jiwa kita, mengikir hati kita dari karat-karat kesombongan, kecongkakan. Nanti hari kiamat nggak ada alas kaki. Ghurlan belum disunat. Seperti bayi yang baru lahir. Buhman tidak membawa apa-apa. Bagaimana tidak dahsyat persidangan itu? Di dunia, kalau antum dipanggil sama kejaksaan, antum dipanggil karena antum sohibnya tersangka. Tersangka ini pernah nginep di rumahnya antum, nginep aja. Terus antum dipanggil, bagaimana perasaan antum? Ya Allah, gimana ya nanti ya? Seperti itu. Dikasih tahu, nanti antum kalau ditanya macam-macam sama pihak kepolisian di sidik, katakan saya mau pengacara. Di akhirat antum bisa cari pengacara. Saya mau pengacara. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, pernah beliau berceramah, berpidato. Kemudian beliau mengingat tentang perbuatan ghulul. Ghulul ini diantara contohnya, 5 menit sesi tanya jawab. Ini baru muqaddimah gitu teman. Mungkin perbedaan waktu ya, di Merauke sama di mana? Di Jawa. Beliau menyebutkan tentang ghulul. Ghulul ini mengambil harta milik umat.
Dulu biasanya harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu dikumpulkan, orang dapat apapun dikumpulkan jadi satu. Nggak boleh ngambil apa. Pernah suatu hari Nabi SAW dalam peperangan itu ada budak Nabi yang meninggal dunia, terkena panah, dia terbunuh di medan perang. Para sahabat mengatakan, ya Allah, enaknya, hani'an lahul jannah, selamat dia masuk surga. Kata Nabi SAW, kalian tahu, kain yang dia ambil, kain yang bukan bagian dia dari harta rampasan perang sedang membakar dia. Itu sahabat ketakutan. Mereka membawa semua barang-barang yang dia ambil dari harta rampasan perang. Ada yang bawa tali sandal, dikembalikan. Kata Nabi SAW, syirakun au syirakani minan nar. Satu tali sandal atau dua tali sandal dari api neraka. Semua. Karena persidangan pada hari kiamat itu detail sekali. Jadi kalau di dunia ada hal-hal yang mungkin dilupakan. Bahkan kalau cuma ngambil duit berapa sih yang diambil? Aduh, cuma mencuri ayam. Aduh, cuma ayam, kesian lah, biarin. Di akhirat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebajikan seberat zarrah. Zarrah ini semut, semut kecil yang mungkin kalau lewat di baju antum, antum nggak tahu. Tapi pada hari kiamat antum akan lihat, loh, antum pernah dulu apa yang pernah antum lakukan? Antum pernah lihat ambil tisu di masjid dibuang? Ada pahalanya? Ada. Semua kebaikan jemaah, sekecil apapun. Subhanallah, kita ini jangan pernah meremehkan kebajikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ada seorang ibu-ibu di Jogja, jemaah. Ini cerita seorang ustadz. Setiap habis sholat asar, dia datang ke musola. Ada musola dekat rumahnya. Di situ ada pohon mangga atau pohon apa yang biasanya daunnya itu jatuh. Dia ini habis asar tuh biasanya ngumpulin daun itu, jemaah, tapi nggak disapu. Sama dia ngambil tongkat, di ujungnya ada pakunya, ditusukin satu-satu. Remaja masjid ini heran, kenapa ibu ini ya kok nggak disapu aja, biar cepet kan disapu. Suatu hari anak-anak remaja masjid ini berinisiatif, sebelum ibu tua itu datang, sama mereka disapu, dibuang ke sampah, sudah dilihat sama mereka. Datang ibu tua ya, bawa tongkat, nangis. Dia melihat halaman masjid sudah bersih, dia nangis terseduh-seduh. Ditanya sama anak-anak muda, ibu kenapa? Kan sudah enak, udah bersih, ibu nggak perlu nyapu, nggak perlu ngumpulin sampahnya lagi. Kata ibu itu, saya dengan setiap daun itu bersolawat buat Nabi. Dengan setiap daun dia Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada kebaikan-kebaikan subhanallah jamaah yang dianggap remeh akan dia dapatkan pada hari kiamat. Di kampung anak, bapak anak ngomong, Syafiq, tahu sama fulan? Yang mana bang? Ada ibu tua itu meninggal dunia itu. Subhanallah, kerjaannya ibu tua ini, setiap kita pulang dari masjid selesai sholat itu, sandal semua jamaah itu sudah rapi dihadapkan ke masjid. Mungkin itu yang bisa dia lakukan. Dia bukan orang punya duit, dia bukan orang berharta,
Makanya setelah dia meninggal dunia nggak ada lagi yang merapikan sandal di masjid. Dan sekali lagi persidangan pada hari kiamat itu akan dia dapatkan. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kalau yang antum lakukan perbuatan buruk kecil, sekecil semut. Semut itu wallahu a'lam, yang punya toko emas mana? Siapa punya toko emas? Coba antum lihat semut yang kecil itu ditimbang. Taruh di timbangan emas. Kira-kira ada beratnya enggak ya? Kayaknya enggak kedapatan. Enggak kurang sensitif itu timbangan. Di akhirat Allah mengatakan wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Tidak ada satupun manusia yang akan dizalimi, nggak akan ada. Apabila amalan itu seberat biji sawi, antum juga lihat biji sawi, antum taruh di timbangan 1, 2, 3, 4, timbangan itu nggak ada nilai. Tapi kata Allah, kalau amalannya sebesar biji sawi, ataina biha, kami akan datangkan dan cukup kami sebagai penghisabnya. Allah akan berikan perhitungan yang detail. Kalau kita tahu seperti itu, apa yang akan kita persiapkan? Kembali kepada hadis Abu Hurairah, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang ghulul, mengambil harta yang bukan miliknya, harta bersama diambil. Beliau mengatakan, la ulfiyanna ahadakum yaumal qiyamah ala raqabatihi syatun laha thuga aw ala raqabatihi farasun lahu hamhama. Aku akan mendapatkan salah satu di antara kalian pada hari kiamat, di pundaknya dia memikul kambing. Kambing itu mengembik, kambing itu bersuara, atau dia memikul kuda yang juga dia bersuara. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah aghithni. Dia akan mengatakan kepada aku, wahai Rasulullah, tolong aku, bantu aku. Fa'aqulu la amliku laka syai'an. Maka aku jawab, aku nggak bisa bantu apa-apa buat engkau. Qad ablagtuka, aku sudah sampaikan sama engkau. Wa ala raqabatihi ba'irun lahu rugha, ada yang memikul onta. Bayangkan bagaimana beratnya, bagaimana lelahnya dia. Dia bawa itu onta, lalu dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita selalu berharap syafaat Nabi. Oh, kita minta syafaat, nanti dibantu sama Nabi SAW. Ini orang bawa tuh yang namanya onta, lalu berjumpa dengan Nabi SAW, yang dia berharap syafaatnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah bantu aku, tolong aku ya Rasulullah. Nabi, aku fa'aqul, kata Nabi, aku jawab pada waktu itu, la amliku laka syai'an, aku nggak bisa bantuin apa-apa. Wa qad ablagtuka, aku sudah sampaikan sama engkau. Maka seorang yang berharap syafaat Nabi alaihi salatu wassalam, jadilah umat Nabi yang benar. Yang kalau dikasih tahu jangan, ya jangan dilakukan. Ahibati fillah, ada lagi orang yang mindah patok namanya, patok bumi itu ya Pak. Orang kadang kala hanya digeser 5 cm, patok 5 cm.
Barang siapa yang mengambil tanahnya orang, walaupun sejengkal dia ambil, sejengkal jamaah ya. Orang kadangkala 5 cm tapi sepanjang 100 meter. Kata Nabi SAW, tuwiqahu min sab'i aradin. Nanti dia akan memanggul atau dikalungkan di lehernya dari 7 lapis bumi. Dan semua akan kelihatan pada hari kiamat tersebut. Jadi persidangan pada hari kiamat itu ada persidangan yang tertutup, ada persidangan yang terbuka. Seperti di dunia, ada orang-orang yang disidang tertutup, tapi ada orang-orang yang disidang yang semua orang melihat. Bahkan sekarang di negeri kita kadang-kala sidang itu live. Jadi kamera di ruang sidang itu nyala dan seluruh orang bisa melihat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dipamerkan. Bagaimana seorang anak yang berpikir bapaknya orang soleh, tahu-tahu hari kiamat, a'udzubillah, bapak anak ternyata penjahat, bapak anak ternyata pelaku dosa. Nggak malu antum? Ini orang-orang yang suka memamerkan kebaikan kepada orang, padahal di dirinya dia orang yang jahat, pelaku dosa. Dia hanya berharap pujian dan sanjungan. Man ra'a Allahu bih. Barang siapa yang ketika dunia beramal riya, ya hari kiamat Allah pamerkan tentang dia. Nih fulan yang kalian anggap orang baik nih. Na'udzubillah, wallahi menakutkan hari itu. Menakutkan. Berapa banyak kejadian orang itu ingin namanya disamarkan. Dia pelaku dosa. Dia mungkin ada urusan sama pengadilan, ditangkap, dia minta kepada pihak media massa tolong namanya disamarkan. Seringkali kan AN, AP, wala apalah. Hari itu tuh. Tapi ada orang-orang yang disindang sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW menceritakan tentang persidangan tertutup, di mana Allah memanggil hambanya, fayadha'u alaihi kanafa. Allah tutupin dengan naungannya orang ini tanpa ada yang melihat, lalu Allah mulai menyidang dia. Dia mengatakan kepada orang ini, ya fulan, bukankah engkau berbuat ini? Maka fulan mengatakan, iya ya Allah, aku berbuat dosa itu. Ya fulan, bukankah engkau berbuat dosa ini dan dosa itu? Terus Allah sebutkan dosa-dosa ini, dan orang ini hanya bisa mengatakan, iya ya Allah, aku melakukan dosa itu ya Allah. Engkau berbuat dosa ini lagi, iya ya. Terakhir disebutkan dosa-dosanya, lalu Allah mengatakan kepada orang ini, satartu laka fid dunya wa ghafartu laka. Di dunia dosa-dosamu aku tutupi, dan hari ini aku ampuni engkau. Subhanallah. Semoga kita menjadi hamba yang ditutupin dosa-dosanya sama Allah dan diampuni pada hari kiamat. Allah mengatakan tentang bagaimana pembagian nanti rapot pada hari kiamat. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Ini di surat Al-Haqqah yang nanti bisa dibaca, surat Al-Haqqah ayat 18 sampai ayat 32. Adapun orang yang mendapatkan rapotnya dengan tangan kanannya, dia pegang tuh rapot dengan tangan kanannya. Ketika dibagikan, fayaqul, maka orang yang akan berkata, dia pegang itu rapotnya, dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, baca kitabku ini, baca nih rapotku, baca engkau, baca. Bukan dia yang mau baca, dia minta orang-orang baca.
Kenapa? Itulah kemenangan yang sebenarnya. Antum dapat melihat seorang anak kalau dapat nilai bagus, bahkan dia juara pertama, dia pulang ke rumahnya, dia cari emaknya, "Ma, Bu, Bapak, lihat rapotku, Pak. Lihat, Pak, aku berhasil, aku sukses." Aku diceritakan. Ketika dia nyuruh orang-orang baca, dia mengatakan, "Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." Aku yakin aku akan dihisab. Aku yakin. Makanya tadi keyakinan seseorang membuat dia beramal, membuat dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Orang yang tahu ketika masuk ke sebuah toko ditulis, toko ini dipasang CCTV. Sejak dia masuk, pikiran-pikiran buruk hilang. Nggak ada kesempatan buat dia. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun yang mendapatkan kitab dari arah kiri, jadi ketika dikasih, dia tangkap dengan tangan kirinya di belakang punggungnya, dia langsung mengatakan, fayaqulu ya laitani lam uta kitabi. Dia berkata, andai kata aku nggak dapat kitabku ini. Karena dia sudah tahu apa isi. Dia mengatakan, walam adri ma hisabiyah, aku nggak perlu tahu dengan isinya. Lalu dia mengatakan, ya laitaha kanatil qadhiyah. Andai kata kematian dulu di dunia menyelesaikan semuanya. Dia nggak ingin dibangkitkan. Ma aghna anni maliya halaka anni sultani. Nggak ada gunanya hartaku, jabatanku, kekuasaanku, nggak ada manfaatnya sama sekali. Nggak ada gunanya. Tadi dibangkitkan telanjang, nggak bawa apa-apa, nggak ada ajudan, wala ada pangkat, wala apa. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dawawin thalath. Buku catatan amal itu ada 3 macam. Antum persiapkan sekarang. Nabi menyebutkan ada 3 macam. Yang pertama, diwanun yughfar, buku catatan yang diampuni. Yang kedua, diwanun la yughfar, buku catatan yang tidak diampuni. Yang ketiga, diwanun la yutrak, ada buku catatan yang nggak akan dibiarkan, akan ada tuntutan dengan buku catatan tersebut. Fadiwanul ladzi yughfar, adapun buku catatan yang akan diampuni sama Allah, dzunubul ibad bainahum wa bainallah, dosa, kemaksiatan, kesalahan hamba sama Allah, itu Allah ampuni. Wa amma diwan alladzi la yughfar, ada buku catatan yang tidak ada ceritanya diampuni. Fasyirku billah, kesyirikan. Ingat, hanya ada satu dosa yang tidak ada ampunan, syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk disekutukan, dan Allah mengampuni selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Jadi ada harapan. Orang berzina masih ada harapan diampuni? Ada. Orang minum khamr ada harapan diampuni? Ada. Tapi kalau sudah melakukan kesyirikan, walaupun orang baik, Allah mengatakan lain asyrakta kepada Nabi alaihissalam, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amal, semua amalanmu akan gugur.
mau haji, mau umroh, mau sedekah, semuanya gugur. Wala takunanna minal khasirin, engkau akan jadi orang yang merugi. Maka Allah menyebutkan di surat Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Orang ini beramal, capek, lelah, tasla naron hamiyah, masuk neraka. Itu ketika seorang melakukan kesyirikan, dia capek, dia lelah, masuk neraka. Maka jangan pernah meremehkan kesyirikan. Adapun buku catatan yang tidak akan dibiarkan, fama zalimul ibad, kezaliman yang terjadi di antara manusia, itu gak akan dibiarkan. Antum pernah menyembunyikan sandal saudara antum? Antum pernah dulu Ustaz, waktu anak kuliah, anak pernah makan gorengan 3 bayar 2 Ustaz. Antum beranggapan, Ustaz cuma gorengan Ustaz. Ingat timbangan pada hari kiamat, dzarrah, khardal. Pernah memberikan komentar negatif kepada temannya, pernah memanggil temannya dengan panggilan yang buruk, gak akan dibiarkan. Sampai nanti pada hari kiamat di persidangan itu, Allah akan bangkitkan binatang-binatang. Ada kambing yang tidak bertanduk, kemudian di dunia pernah ditanduk sama kambing yang bertanduk. Allah akan bangkitkan agar ini kambing mendapatkan keadilan. Maka Allah gak akan biarkan. Utang, antum jangan pernah berbaik sangka, husnudzon sama orang yang ngutangin antum. Anak punya utang sama fulan, insya Allah fulan sudah mengikhlaskan. Oh fulan orang baik, insya Allah ridho dia. Jangan pernah seperti itu. Antum kalau benar-benar mau cari keridhoannya, datang tanya, anak punya utang sama antum, anak nggak bisa bayar. Antum ikhlaskan ya. Kalau dia ikhlaskan, alhamdulillah. Kalau dia ngatakan enggak, antum nggak usah bayar, sudah di dunia, nanti bayar di akhirat. Bayar, iya, bakal bayar dia jemaah. Maka hari itu benar-benar hari yang menakutkan. Antara anak sama orang tua sama anak, suami, istri suami. Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari itu orang akan lari dari saudaranya. Ketika di dunia dia cari saudaranya, kalau ada apa-apa dia minta tolong sama saudaranya. Ketika kumpul-kumpul sama saudaranya, hari kiamat kabur, melihat saudaranya lari. Wa ummihi wa abi, lihat ibunya, lari dari ibu. Ketika di dunia kita kalau lihat ibu kita datang, kita salaman, nanti hari kiamat antum nggak akan mendekat sama ibu. Melihat bapaknya ditinggalkan bapaknya. Istrinya, teman tidur dia. Istrinya, teman mendidik anak-anaknya. Nanti hari kiamat antum akan lari dari istri antum. Anak-anaknya yang sekarang kita kalau lihat anak kita gendong, kita ciumin ya. Yang masih kecil, ketika besar kita berharap hidupnya berbahagia. Yang sekarang orang tua bekerja, merantau, memeras keringat demi anak-anaknya, dan dia harapkan anak-anaknya pulang hari kiamat, dia nggak ingin ketemu sama anak. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Semua takut dituntut jemaah. Takut saudaranya nuntut dia atau minta bantuan dia.
Takut bapaknya juga seperti itu, ibunya seperti itu, istrinya, anak-anaknya, sedangkan dia nggak tahu dia selamat atau tidak. Maka bagaimana mengurusin orang? Maka ahibati fillah, persiapkan untuk hari kiamat itu dengan cara bermuhasabah. Allah berfirman di surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah sama Allah. Bersyukurlah sama Allah. Ingatlah sama Allah. Laksanakan perintah Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa melihat, memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Antum sudah bawa apa? Antum lihat koper antum, apa isinya? Seperti orang yang mau safar. Kalau orang mau berangkat umroh, antum bisa lihat dikirimin tas, perlengkapan, kita isi. Ana butuh apa di sana? Semua kebutuhan. Antum lihat kalau ternyata ada yang antum tidak butuhkan, antum keluarkan. Kalau ada yang antum butuhkan belum antum taruh, perhatikan. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Kalian hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu a'malakum qabla an tuzan. Kalian timbang amalan kalian sebelum kalian ditimbang. Jadi di hari kiamat itu ada hisab, ada penimbangan. Hisab itu perhitungan untuk mengetahui apa? Kuantitas. Berapa jumlahnya? Dosanya orang ini berapa? Oh, fulan pernah berzina. Ditulis. Tapi ternyata dia berzina dengan istri tetangga. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, man zana la ayazni ar-rajulu bi ashri nisa. Seorang berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan istri tetangga. Dosanya satu, ketika ditimbang berat dosanya jamaah. Padahal catatannya cuma satu dosanya. Iya. Jadi pada hari itu ada yang namanya perhitungan, ada penimbangan. Sholat, ada orang masya Allah, ini orang rajin sholat, ditimbang, ditulis sholatnya 60 tahun dia sholat, atau 50 tahun dia sholat, ditimbang nggak berat ternyata. Kenapa? Ketika dia sholat, dia nggak khusyuk. Dia sholat Allahu Akbar, dia mikirkan sandalnya. Tadi anak taruh di pintu mana ya, pintu dalam. Sampai imamnya Assalamualaikum. Jadi akan ada penimbangan yang namanya amalan, ada perhitungan. Ketika dihitung, dilihat jumlahnya. Kalau sholatnya kurang, dia punya sholat sunnah enggak? Sholat sunnah melengkapi. Nanti baru ditimbang. Yang akan ditimbang, amalnya ditimbang, kitabnya ditimbang, dan antum akan ditimbang. Ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya, Abdullah bin Mas'ud lagi ngambilkan buat Nabi SAW siwak dari pohon arok. Pohon arok namanya. Ketika lagi di atas ada angin yang bertiup, betisnya Abdullah bin Mas'ud ini kelihatan, kecil betisnya Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat ketawa-ketawa. Kita di dunia menilai orang dengan apa? Dengan penampilannya, dengan fisiknya. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, mimma tadhakun? Apa yang membuat kalian tertawa? Diam. Lalu para sahabat mengatakan, min khumusati saqaihi ya Rasulullah. Kami tertawa dari kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kurus beliau. Apa kata Nabi SAW? Lahuma fil mizan athqalu min jabal Uhud. Itu betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kelak pada hari kiamat
akan lebih berat daripada gunung Uhud. Antum lihat gunung Uhud itu entah berapa ribu ton. Itu betisnya yang kecil akan lebih berat. Itu akan ditimbang. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah itu Maha tahu dengan apa yang kalian lakukan. Ingat, hisablah diri kalian, timbanglah diri kalian, wa tazayyanu li yaumil ardil akbar, dan kalian berhiaslah untuk pameran terbesar. Kita akan ada pameran jamaah. Antum lihat ya, kalau ada momentum dunia, ada momentum dunia, pameran apa, orang-orang itu selalu berhias, pakai baju yang bagus ya, bahkan ada kamera banyak di situ ya. Nanti akan ada pameran itu. Yang hadir yang pada mati, sudah mati akan dibangkitkan dan melihat kita. Yang belum lahir pun nanti akan dibangkitkan bersama, dan kita akan dilihat oleh mereka. Maka kalau antum mau berhias, berhiaslah untuk pameran terbesar itu, sebagaimana pesan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Ahibati fillah, itu mungkin yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak-banyak berdoa sebelum tidur. Kita biasanya baca doa bismikallahumma amutu wa ahya. Di antara doa yang Nabi baca sebelum tidur, beliau mengatakan, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. 3 kali beliau baca. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Yang artinya, ya Allah, selamatkan aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba. Sebelum tidur kita bermuhasabah, lalu kita berdoa memohon kepada Allah akan diselamatkan dari azabnya pada hari Allah membangkitkan hamba-hambanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin hari ini kita tiadakan tanya jawab jemaah. Insyaallah hari Sabtu mungkin kita akan berjumpa kembali bersama saudara-saudara kita yang ada di Papua ini, di Merauke ini. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya, memberikan kesehatan sehingga kita terus bisa belajar menuntut ilmu dan meningkatkan keimanan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.